ini tentang notasi sigma ya. Notasi sigma ini gampang ya, ini tentang deret ya sebenarnya. Nah, contoh soal langsung yang pertama, sigma I sama dengan 1 sampai 15. Bacanya seperti itu. Sigma I sama dengan 1 sampai 15 dari 3. Berarti gampang, 3 ini ditambahin aja. Sigma kan jumlah. 3 ini ditambahin terus sampai berapa? Sampai 15 suku sampai atas. Kan tadi I-nya 1 sampai 15. Jadi 3 ditambah terus sampai 15. Begitu maksudnya. Berarti kan secara nggak langsung 3-nya ini ada 15 kali toh. Berarti 3 kali 15 aja, 45. Gitu. Itu yang mudah dulu. Yang kedua, sigma I sama dengan 6 sampai 20 dari 5. Berarti 5 ditambahkan sampai 20. Nah, tapi masalahnya dia I-nya sama dengan 6. Kalau tadi kan I-nya sama dengan 1, maka bisa kita anggap 3-nya ada 15, 1 sampai 15, gitu kan. Nah, ini kita mau bilang 5-nya ditambahkan terus sampai 20. 5 tambah 5 tambah 5 sampai 20 kali. Salah, karena dia mulainya dari 6. Maka caranya mengetahui banyaknya suku bukan 20, tapi 20 itu harus kita kurang 6 terus ditambah 1. Ini rumus loh ya, rumus. 20 itu kita kurangi dengan I yang awal ini, lalu ditambah dengan 1, maka 15. Jadi 5-nya ini ditambah terus sampai 15 kali, maka 15 kali 5. Ya, jadi 15 yang atas ini tadi nomor 1, itu banyaknya suku. Banyaknya suku itu dari 1 sampai 15, karena I-nya dari 1. Kalau I-nya dari bukan 1, yaitu misal bilangan 6 begini, berarti kita harus cari dulu banyaknya suku. Banyaknya suku adalah 20, karena D sampai 20 tadi dikurangi dengan yang pertama, I pertama, 6, lalu ditambah 1. Ini rumus ya. Maka ada 15 suku, sehingga kita tinggal kalikan 5 dengan 15 suku, karena 5 tambah 5 tambah 5 sampai 15 kali, yaitu 75. Begitu ya. Nah, itu masih yang simple, yang nomor 1, 2. Nomor 3, tentukan nilai dari, nah di sini ada 2 soal, saya akan menjelaskan, perhatikan baik-baik. Tentukan nilai dari sigma K sama dengan 3 sampai 6 dari 2K kurang 5. Logikanya, berarti K-nya itu kita ganti 3. Ya, kan dia bilang K-nya sama dengan 3. Jadi, ini kok tadi I, ya, ini kok tadi I, ini kok K, yang ini bagaimana? Nggak masalah ya, nggak masalah. Kalau ini K sama dengan 3, berarti ketemu K ya diganti 3. Kalau I sama dengan 3, ketemu I diganti 3, gitu aja. Kalau ada variabel, ini kan ada variabelnya yang mau dijumlahkan. Kalau tadi kan nggak ada variabel, maka kita cukup menjumlahkannya sebanyak yang dia mau, yang dia minta. Kalau ini ada variabel, berarti K-nya diganti dengan nilai variabelnya, yaitu di sini sudah dikasih tahu, K-nya 3. Maka langsung diganti, K-nya 3, 4, 5, sampai 6, karena dia 3 sampai 6. Sedikit ya, 3 sampai 6, jadi manual saja seperti ini, dapat 16. Begitu. Nah, kalau banyak, bagaimana? Apakah mau tambah-tambah-tambah semua? Misal, K-nya 3 sampai 51, apakah mau ditambah semua? Kan nggak mungkin. Nah, itu ada caranya. Kalau ini kan K-nya 3 sampai 6, cukup ganti K-nya 3, 4, 5, 6. Jadi 4 kali saja, jadi gampang kalau manual. Kalau ini yang agak susah ya, bukan agak susah sih, agak panjang ya. Jadi di sini sigma K sama dengan 6 sampai 31. Nggak mungkin toh mau diganti K-nya ini diganti 6 sampai 31, waktunya habis nanti ya. Jadi caranya adalah, nah kita pisah ya. Sebenarnya ada rumus, ada sifat-sifatnya, tapi nggak usah saya kasih, langsung latihan soal saja. Jadi kita pisah, 3K sendiri, 2 sendiri, seperti ini. Jadi sigma K sama dengan 6 seperti ini sampai 31. Untuk 3K dengan 2 ini disendirikan dan tetap dikurang, seperti contohnya. Nah, selanjutnya konstanta ini ada sifatnya sebenarnya ya. Sabar, saya tunjukkan dulu, saya lihatkan buku. Oke, ini ya. Jadi kalau sigma dari suatu C itu konstanta, bilangan yang tanpa variabel ya, itu bisa menjadi seperti ini. Bisa ini U1 ya. Jadi variabel dengan konstanta, itu konstantanya bisa, koefisiennya itu bisa ke depan, bilangannya bisa ke depan ya. Jadi contohnya kalau dia seperti ini, maka K3-nya bisa ke depan, tinggallah sigmanya K
gitu. Ini tetap ya, karena konstanta. Seperti itu. Nah, 3, maka langsung kita gantikannya dengan 6. Kita gantikannya 7, 8, terus sampai 31 titik-titik sampai 31. Nggak mungkin mau ditulis semua ya. Nah, yang ini juga K-nya langsung 2, bukan diganti karena nggak ada variabel ya. Langsung 2 tambah 2 tambah 2 sampai 31 gitu kan. Tapi bukan sampai 31 karena dia mulainya dari 6. Kalau dia misal K sama dengan 1, sama kayak nomor 1 yang tadi ini, berarti ya dijumlahkan sebanyak 1 sampai 15 gitu kan. Tapi masalahnya ini K-nya itu mulainya dari 6, berarti kayak gini lagi ya. Suku yang terakhir dikurangi dengan yang pertama tadi, baru ditambah 1. Nah, ini juga 2 tambah 2 sampai berapa kali nih? Bukan 31 ya, karena mulainya dari 6. Cek dulu, berarti 31 harus dikurang yang awal, 6, baru ditambah 1, yaitu 26. Berarti 2 tambah 2 tambah 2 sebanyak 26 suku, gitu ya. Nah, selanjutnya, kalau begitu kan berarti 2 kali 26 aja kan? Karena 2 tambah 2 sampai 26 kali, seperti ini. Nggak ada masalah kalau untuk yang ini ya. Nah, sekarang yang ini, 6 tambah 7 tambah 8 sampai 31 itu jumlahnya berapa? Kenapa kayak gini? Nah, inilah muncul namanya rumus deret aritmatika ya. Ini SMP lagi. Rumus deret aritmatika. Nah, rumusnya gimana? Gitu. Rumusnya itu ada 2. Bisa pakai N per 2, 2A tambah N kurang 1 kali B. Bisa juga pakai N per 2 A tambah UN, bisa. Jadi terserah mau pakai yang mana. Nah, di sini pakai yang ini, N per 2 A tambah UN. A itu apa? A itu 6, suku pertama. Jadi ini kalau saya pindah ya, saya tulis di sini untuk cakaran ya, di sini. 6 tambah 7 tambah 8 tambah titik-titik sampai 31. Maka logikanya ini A-nya suku pertama adalah 6 ya. UN itu suku terakhir ya. Ini suku terakhirnya adalah 31. Gitu. Paham ya? Nah, terus kalau pakai rumus yang atas gimana? Ada B. B itu apa? B itu selisih atau beda. B itu adalah selisih atau beda setiap suku. Jadi kayak 6 menjadi 7 itu kenapa selisihnya berapa? Positif 1 atau plus 1 gitu. Tapi kan kita pakai yang bawah aja bisa. Maka langsung kita masukkan N-nya 26. 26 itu apa? N itu apa? Banyaknya suku. N itu banyaknya suku. Nah, dari 6 sampai 31 itu ada 26 suku. Cara cari sukunya kayak gini tadi, sama. Ya. Berarti di sini N per 2 itu adalah 6 per 2, 26 per 2. A tambah UN 6 tambah 31 seperti ini. Ini untuk menggantikan yang ini. 3-nya tetap. Dihitung dapat nanti 1391 gitu. Jangan lupakan rumus ini. Begitu ya. Oke, selanjutnya adalah contoh yang terakhir ya. Nilai dari sigma K sama dengan 1 sampai 9 dari ini. Nah, kalau ini K-nya sama dengan 1 sampai 9, jelas ada 9 suku gitu ya. Itu yang harus dipahami pertama, ada 9 suku. Nah, terus ini kita pisah-pisah saja seperti ini. K kuadrat sendiri. Ini 5K langsung 5-nya tak taruh depan begini. Ini konstanta 3. Sesuai sifat-sifatnya. Selanjutnya, nah ini berarti tinggal kita ganti variabel K ini dengan 1 sampai 9 seperti ini. Tapi dipangkatin 2. Sesuai polanya, K pangkat 2. Yang ini 5 dikali, ini K-nya diganti 1 sampai 9. Nah, yang ini 3-nya ditambahin terus sampai 9 suku. Karena sukunya ada 9 gitu kan. Nah, ini pakai bagaimana? Nah, kalau yang ini kan tinggal 3 kali 9 aja atau 9 kali 3 gitu, gampang kalau yang ini. Nah, yang ini sekarang ini kenapa bisa 9 kali 9 tambah 1 seperti ini? Ini pakai rumus ya, jelas pakai rumus. Rumusnya apa? Sudah saya tuliskan di sini ya. Inilah rumusnya. Jadi sigma T sama dengan 1 sampai N dari T kuadrat itu bisa menjadi seperti ini. Kalau kuadrat, variabel apapun dikuadratin jadi begini. Ya, tapi kalau hanya T saja, ya, nggak ada kuadratnya, T saja atau X saja atau K saja atau apalah huruf saja begini, pangkat 1 jadi begini.
ini adalah rumus. Sebenarnya ini ada penurunannya, cuma kalau mau dijelaskan wah lama sekali gitu kan, langsung jadinya saja, karena kita hanya mengingat kembali, bukan mempelajari dari awal gitu kan, karena kita hanya mengingat kembali, membahas kembali. Maka langsung pakai rumus yang ini, ganti n-nya ini dengan k, nilai k-nya gitu. K-nya kan tadi n-nya itu nilai banyaknya suku ya. Ketemu n itu maksudnya adalah banyak suku. Ingat baik-baik ya. Jadi 9, sukunya kan 9. 9 tambah 1, 9 tambah 1 ya. Tunggu, ini kenapa ada 2? Sebentar. Sorry ya, tadi ini keliru nulis ini. Ini harusnya 2n tambah 1 rumusnya ya. Makanya di sini saya tulisnya 2 kali n, 2 kali 9. Ini bukan 29, tapi 2 kali n. N-nya 9 kan, banyaknya suku kan 9 tambah 1 kayak gitu. Tinggal diganti aja, nanti dapat seperti ini. Nah, yang ini juga sama, karena bentuknya adalah k saja atau k pangkat 1, variabel pangkat 1, maka dia seperti ini aja langsung, n tambah 1 per 2 ya. Tapi sebenarnya ini kalau mau pakai rumus deret aritmatika kayak yang tadi, yang UN sama dengan SN ya, SN sama dengan N per 2 A tambah UN, itu juga bisa sebenarnya. Pakai rumus yang ini itu juga bisa ya. Dia juga bisa, cuma langsung aja pakai ini. Jadi ada banyak cara, nanti terserah mau pakai cara yang mana. Kalau pakai ini bisa A-nya 1, terus UN-nya 9, nanti pasti hasilnya sama. Tapi kalau pakai ini juga boleh. Nah, setelah itu dihitung nanti dapat hasilnya 87 gitu ya. Jadi ada informasi baru tentang rumus ini. Jadi kurang lebih seperti itu. Nanti ada soal ya, ada soal yang harus dikerjakan. Semoga berhasil, semoga mengerti. Good luck.